Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Baiklah Ananda, apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan M. Rizal pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Untuk absensi kalian silahkan diisi di Google Classroom. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah kalian masih ingat tentang macam-macam saklar? Masih, Bu. Sebutkan macam-macam saklar tersebut. Saklar tersebut ada 3 macam. Yang pertama saklar tunggal, yang kedua saklar seri, dan yang ketiga saklar tukar. Oke, bagus Seruni itu sekedar mengingatkan kalian dengan pelajaran minggu lalu ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya. Untuk materi kita hari ini, indikator yang harus kita capai yaitu menjelaskan peraturan instalasi penerangan satu fasa sesuai PUIL, memahami prosedur pemasangan instalasi. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan peraturan instalasi penerangan satu fasa. Peserta didik dapat memahami prosedur pemasangan instalasi sesuai dengan gambar. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini yaitu instalasi penerangan satu fasa, Ibu akan memberikan kalian kuis. Silahkan buka link kuis di Google Form yang telah Ibu share di WA Group. Sekarang kita masuk ke materi kita yaitu mengenai instalasi penerangan satu fasa. Terlebih dahulu simaklah tayangan video pertama yang akan Ibu tampilkan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan arus pendek listrik? Listrik bukan penyebab kebakaran. Tapi jika ada kerusakan dalam instalasi listrik dapat menjadi pemicu terjadinya korslet. Penyebab kebakaran biasanya karena isolasi listrik mengalami kelemahan yang mengakibatkan arus listrik bocor dan mengalir di permukaan isolasi. Isolasi yang lemah lama-lama akan diterpa panas hingga tidak berfungsi dan terjadi korsleting listrik. Korsleting ini akan menimbulkan percikan api jika ada bahan yang mudah terbakar di dekat isolasi listrik. Dan jika ada oksigen yang cukup, percikan api dapat berubah menjadi bola api panas yang menyebabkan kebakaran. Kebakaran akibat arus pendek listrik ini seharusnya bisa dihindari jika masyarakat sadar untuk menggunakan peralatan yang memiliki tanda standar SNI dan saat penyambungan instalasi listrik diberikan pada ahli yang memiliki sertifikat untuk menyambungkan. Gunakanlah kabel yang baik yang dapat mencegah api menyebar jika terjadi korsleting listrik. Stop kontak juga sebaiknya tidak digunakan melebihi kemampuan stop kontak tersebut dan tidak melebihi 2 titik alat penggunaan listrik. Kalian sudah mengamati tayangan video Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Feldi, ada yang ingin ditanyakan? Apa penyebab arus pendek listrik itu, Bu? Ya, silakan Suruni. Jawabannya disebabkan isolasinya yang ada yang bocor. Ya, jawaban Suruni betul. Tapi Ibu akan menyempurnakannya, yaitu penyebab arus pendek listrik. Yang pertama, tidak menerapkan penggunaan instalasi listrik dengan baik. Yang kedua, instalasi listrik mengalami kelemahan yang mengakibatkan arus listrik bocor dan mengalir di permukaan instalasi. Dan lama-kelamaan akan terjadi percikan api yang mengakibatkan korsleting listrik. Paham, Feldi? Paham, Bu. Sekarang Ibu masuk ke penjelasan mengenai PUIL. Tujuan kita mempelajari PUIL yaitu melindungi manusia terhadap kebutuhan listrik. Kedua, keamanan instalasi dan listrik, jaga gedung serta kebutuhan listrik dan yang aman dan efisien. PUIL juga mengatur tentang keselamatan kerja, di mana keselamatan kerja ini menjaga keamanan diri manusia kita gunakan lingkungan atau tempat kerja kita. PUIL juga mengatur tentang peraturan penyaluran dan pemasangan, di mana mengatur pemasangan penyaluran yang diperbolehkan. PUIL juga mengatur pengujian tentang peralatan listrik. PUIL juga mengatur mengenai komponen-komponen yang akan kita gunakan pada pemasangan instalasi listrik, yaitu mengenai penghantar. Penghantar yang kita gunakan untuk pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana,
yaitu kabel NJA atau kabel NJS. Mengenai tinggi saklar di lantai diatur dalam kuil yaitu 1,5 meter. Sedangkan kontak pembagi dan sekring digunakan sebagai penghaman lebih. Fitting kita gunakan sebagai kedudukan kita ditempati lampu menggunakan 2 buah kabel. Kabel pasar diletakkan atau dimasukkan ke bagian dasar terminal fitting, sedangkan kabel netral di bagian luarnya. Stop kontak yaitu tinggi perputarannya dari lantai 1,5 meter. Di sini juga diatur intensitas cahaya pada ruangan. Untuk ruang keluarga, intensitas cahayanya 800 lumen, ruang makan 450 lumen, ruang dapur 800 lumen, kamar mandi 650 lumen, meja kerja 750 lumen. Tegangan yang kita pakai untuk instalasi penerangan yaitu 220 volt. Di sini ada gambar denah rumah, yang mana gambar denah rumah ini nantinya akan kita pasang instalasi penerangan 1 pak. Di sini terdapat yaitu kamar tidur, dapur, tamu, ruang keluarga. Tidak di sisi komponen listrik yang akan kita pasang. Di sini adalah pintu, ini adalah jendela. Penempatan saklar ditempatkan pintu agar mudah dijangkau dan mudah dicapai. Di sini juga prosedur pemasangan penerangan 1 pasang. Pertama, kita harus memahami bentuk rumah yang akan dipasang instalasi listriknya. Yang kedua, memahami letak ruangan dan posisi objek yang akan diinstalasi. Yang ketiga, perencanaan instalasi rumah yang aman untuk rumah. Menuangkan perencanaan instalasi listrik tersebut pada sebuah atau selembar kertas yang dari instalasi. Di sini Ibu tampilkan gambar instalasi rumah atau nilai diagramnya, yang mana jelas kabel yang kita gunakan dan simbol-simbol saklar dan lampu yang kita gunakan. Ini gambar pelaksanaannya. Sudah ada berapa kabel apa saja yang kita gunakan, dan warna-warna kabel yang kita gunakan untuk instalasi 1 pas. Sekarang ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan mengerjakan tugas pada LKPD sesuai dengan kelompok yang telah Ibu tentukan. Sekarang silahkan kalian masuk ke link Google Classroom untuk kegiatan ini. Linknya telah Ibu bagikan di WA Group. Untuk pengerjaan LKPD kita laksanakan secara asinkron. Ibu tunggu nanti sampai jam 5 sore. Fajril, coba kesimpulan apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Silakan Fajril. Baik, Bu. Kesimpulan peraturan umum listrik 1 pas dalam kuil menyangkut hal-hal keselamatan instalasi penerangan listrik. Tujuan dibuat kuil 1. Melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. 2. Keamanan instalasi dan peralatan listrik. Ya, betul. Sekarang kembali Ibu simpulkan mengenai peraturan umum instalasi penerangan listrik 1 pasar, yaitu tujuannya melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan listrik, keamanan instalasi dan peralatan listrik, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik, menjaga ketenaga listrikan yang aman dan efisien. Prosedur pemahaman instalasi penerangan listrik: memahami bentuk rumah yang akan dipasang instalasi listriknya, memahami tata letak ruangan dan posisi objek yang akan kita stop kontak yang akan kita pasang. Sekarang untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan di link Google Form yang telah Ibu share di WA Group. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan sampaikan materi kita untuk minggu depan, yaitu mengenai tata letak komponen instalasi listrik.
Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita baca, kita sudahi saja dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.